فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين لا نبي بعده ثم أما بعد. Ikhwan fillah wa afadhal karimat, bertemu malam sebelumnya alhamdulillah telah keselamatan banyak makhluk. Bab tentang syukur nikmat. Yang terakhir kita terangkan bahwasanya syukur nikmat, maka dia mensyukuri nikmat terdapat pada tiga hal. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota tubuh. Kapan tidak terpenuhi tiga kriteria syukur nikmat ini, belum tergolong orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi masuk pada kufur nikmat yang merobohkan kepercayaan tauhid seseorang. Pada pertemuan malam sebelumnya juga telah kita ambil bagian awal dari bab yang ke-41, potongan ayat dari surat Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan bagi Allah saingan, sekutu, tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada sekutu, tidak ada saingan, tidak ada tandingan. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Ditafsirkan sendiri oleh Imam dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud dari sekutu, tandingan, saingan adalah seperti perkataan sebagian orang menisbahkan datangnya kemanfaatan atau menolak kemudaratan dengan sekedar sebab, kemudian merupakan dat yang mendatangkan manfaat tersebut serta yang menolak mudarat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan yang menjadikan bagi Allah tandingan, saingan dan sekutu. Kita akan baca yang masih tersisa dari judul bab ini, kemudian masail. Sekitar 3 masail kita akan selesaikan insyaallah taala. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa an Umar bin al-Khattab, wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, hadis dari Umar bin Khattab kata riwayat Imam Hakim, Tirmidzi. Dan hadisnya hasan. Syekh Albani pun menghasankannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Umar bin Khattab? Man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyraka. Faqad kafar aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah kafir atau sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Imam Tirmidzi meriwayatkannya, dia menghasankannya. Imam Hakim meriwayatkannya, dia mensahihkannya. Dan Syekh Albani pun mensahihkannya. Hadisnya sahih dari Umar bin Khattab. Tentang seseorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, na'am dia telah kufur, syirik. Namun yang dimaksud dengan syirik di sini adalah perlu diperinci
apabila ada bentuk pengagungan kepada nama selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, bentuk pengagungan artinya dijadikan sebagai sembahan, berarti masuk dalam kategori syirik akbar. Namun apabila dia bersumpah namun tanpa pengagungan dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, ini sampai pada tingkatan syirik asghar. Tidak sampai mengagungkan. Namanya dijadikan sebagai bahan sembahan dia. Syirik asghar. Seperti dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, nama Rasul, billahi wa bi rasulih, bi kata bantu yang digunakan untuk bersumpah menyebutkan nama Allah atau menyebutkan nama selain Allah dengan maksud sumpah dengan perantara huruf ba, bi, billah, bi rasulih. Nah, yang bersumpah dengan nama selain Allah dia hukumnya kafir atau asyrak. Dia itu syirik asghar atau syirik akbar tergantung dari apa yang kita rinci di depan. Karena sederhananya tentang sumpah, kita mengagungkan sesuatu yang kita jadikan sebagai bahan sumpahan kita tersebut. Dan pengagungan hendaknya hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diagungkan. Kemudian keterkaitan antara hadis Umar bin Khattab ini dengan judul bab di atas, bersumpah dengan nama selain Allah berarti menjadikan sekutu, saingan, tandingan, digandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sumpah hanya dengan nama Allah, tidak dengan selainnya. Ketika menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala bahan sebagai sumpahan, berarti dia menyamaratakan, mensejajarkan dan mensederajatkan antara Allah dengan bahan sumpahan dia selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berarti jadikan dia sebagai andad. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan, sekutu, saingan yang sederajat, yang setingkat. Wa antum ta'lamun, kalian mengetahuinya. Dari bahan materi semacam ini atau pokok pembahasan semacam ini, Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi dan sebagian fatwa beliau dan juga dipenguatkan oleh Lajnah Daimah memfatwakan bahwasanya sebagian orang yang kita lihat menjadikan hiasan dinding atau pajangan di rumah berupa lafaz Allah dan lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam disejajarkan. Tadi masjid, kemudian lafaz Allah di sebelah, lafaz Muhammad di sebelah, sejajar. Atau gantungan dinding. Al-muhim lafaz Allah dan lafaz Rasulnya disejajarkan, diderajatkan. Ini termasuk menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan, saingan, sekutu, menjadikan bagi Allah tandingan, saingan, sekutu. Terkumpul di dalam perbuatan tersebut pertama syirik, perbuatan kesyirikan. Dari ayat yang kita baca, "Fala taj'alu lillahi andadan", janganlah menjadikan kepada Allah, bagi Allah tandingan, saingan, sekutu. Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun cuma sekedar nama disejajarkan. Nah, terdapat penelitian dari apa yang kita baca dari ayat. Kemudian yang kedua, kalau meyakini bahwa sesuatu tersebut memiliki satu nilai lebih, tergolong dalam perbuatan kebid'ahan. Entah meyakini bahwasanya nama Allah atau lafaz Allah atau lafaz Rasul bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Nah, ini dia sampai pada tingkatan kesyirikan. Kalau tidak hanya menganggap bahwasanya ini adalah bentuk ibadah, dia mengharap pahala dari menggantungkan lafaz Allah dan lafaz Rasul tersebut, dia tergolong perbuatan kebid'ahan.
Karena menganggap suatu bagian daripada agama kita butuh landasan hukum di dalamnya, itu Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan kita tidak jumpai dari Al-Quran serta Sunnah menganjurkannya. Kita tidak jumpai dari para sahabat yang merupakan orang-orang yang dianjurkan bagi kita untuk mencontoh dan meneladani mereka melakukan hal tersebut. Salah satu dari dua kemungkinan yang sama-sama buruk, syirik atau bid'ah. Yang kita inginkan dan berkaitan dengan judul bab yang sudah kita kaji, menyamaratakan, mensejajarkan, mensetarakan antara lafaz Allah dan lafaz Rasul, termasuk dari saya menjadikannya sebagai tandingan, saingan sekutu. Kita akan baca landasan hukum yang berikutnya. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ini sahih sampai kepada dia. Li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah namun dusta, isi sumpahan dia tersebut dusta. Namun nilai positif di dalamnya dia menggunakan nama Allah sebagai bahan sumpahnya. Lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah namun jujur. Dua hal yang dijadikan sebagai perbandingan oleh Ibnu Mas'ud. Yang di depan bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua bersumpah dengan nama selain Allah. Yang pertama bersumpah dengan nama Allah namun dusta, bahan sumpahannya dusta, isi sumpahannya dusta. Yang kedua meskipun jujur tapi dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Mas'ud bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah aku dusta dalam bahan sumpahan tersebut, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah namun aku jujur. Karena kenapa? Bagaimana pemahaman sederhana tentang dua opsi pilihan yang merupakan ikhtiar, masing-masing bisa memilih. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Sedangkan bersumpah dengan nama Allah dengan keadaan dusta hanya sampai pada tingkatan dosa besar. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih tinggi daripada dosa besar. Karena para ulama membagi dosa menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Kemudian di antara dosa besar ada puncak tertinggi dari dosa besar, apa itu? Kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuni. Nah, terangkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Bersumpah dengan nama Allah namun isi sumpahannya atau bahan sumpahannya adalah dusta, dosa besar. Tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Tidak mengeluarkan dari agama, maksiat. Tapi syirik mengeluarkan dari agama. Sisi pendalilan dari perkataan Ibnu Mas'ud ini radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Mas'ud mengkategorikan sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan menjadikan kepada Allah tandingan, saingan, sekutu. Karena ketika bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala berarti kita merampas hak Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita jadikan sebagai bahan sumpahan kita tersebut selain Allah. Dari hadis yang kita baca di depan, hadisnya Umar bin Khattab bahwa bersumpah hendaknya dengan nama Allah, jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Bahan untuk sumpahan adalah nama Allah. Ini hak Allah. Ketika menjadikan bahan sumpahan kita dengan nama selain Allah berarti kita merampas hak Allah. Oleh karena itu tergolong kesyirikan. Dalil yang berikutnya sebelum terakhir. Wa Hudzaifah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hudzaifah bin Yaman. Semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata,
La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu tsumma sya'a fulan. Rawahu Abu Daud di sanadin sahih. Nah, yang apa yang disebutkan sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kata Hudzaifah, janganlah kalian mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan apa yang fulan kehendaki. Akan tetapi katakanlah apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang fulan kehendaki. Dengan lafaz kemudian. Perbedaannya di mana? Titik perbedaannya ketika menggunakan kata bantu waw, tidak ada perbandingan atau terdapat unsur penyamarataan, terdapat unsur mensejajarkan Allah dan fulan. Tapi ketika menggunakan kemudian, terdapat unsur perbandingan antara derajat Allah lebih tinggi kemudian si fulan. Allah lebih tinggi kemudian si fulan. Ini simpel sebenarnya. Hanya perbedaan dari satu kata, waw dan tsumma. Namun ketika salah tetaplah salah. Dari dalil-dalil semacam ini barakallahu fikum terdapat pelajaran kepada kita bahwasanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Sekecil apapun keburukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala juga keburukan. Jangan dinilai tentang kecilnya zat yang kita maksiat, jangan dinilai tentang kecilnya dosa yang kita perbuat, namun lihatlah besarnya zat yang kita maksiati. Juga terdapat pelajaran bagi kita di sini bahwasanya seperti inilah agama, cermat, detail, seksama. Sekecil apapun itu Allah Subhanahu wa taala menilainya. Penguat akan bab-bab semacam ini seperti datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqau akhaka biwajhin talib. Janganlah engkau menganggap sepele, jangan menganggap kecil kebaikan. Meskipun engkau bertemu dengan saudara engkau dengan sekedar berwajah senyum, berwajah berseri-seri. Dari hadis ini barakallahu fikum terdapat kata-kata nanti juga dari masail bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya dia memiliki kehendak. Kemudian manusia juga memiliki kehendak. Masing-masing terdapat kehendak. Allah punya kehendak, manusia memiliki kehendak. Namun Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Manusia menghendaki, tapi kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terlaksana kehendak manusia tersebut. Seluruhnya berdasarkan kehendak Allah. Berapa banyak orang yang berkehendak kebaikan, tapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, tidak akan terlaksana. Demikian juga berapa banyak orang yang menghendaki tentang keburukan, kalau Allah tidak menghendaki akan hal tersebut, tidak akan terlaksana. Seluruhnya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha dengan kehendak dia, yang menentukan terjadi atau tidak terjadi, terlaksana atau tidak terlaksana adalah kehendak Allah. Dan ini terakhir sebelum kita masuk pada masail. Waja'a Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai, murid Ibnu Mas'ud. Datang dari Ibrahim an-Nakhai dari Bani Nakhai. Annahu yakrahu ay yaqul a'udzu billahi wa bika wa yajuzu ay yaqul billahi thumma bika. Perhatikan dulu. Datang dari Ibrahim an-Nakhai bahwasanya dia memakruhkan, yang membenci perkataan ini. Apa itu? Aku berlindung kepada engkau dan aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Namun boleh, dia membolehkan, tidak memakruhkan perkataan aku berlindung kepada Allah kemudian kepada engkau.
Sama dengan ungkapan yang disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Hudzaifah. Penggunaan kata yang ditempatkan tepat pada tempatnya. Nah, ketika menggunakan kata bantu wow yang tidak terdapat di dalamnya perbandingan, di dalamnya terdapat penyamarataan, mensejajarkan dibanding dengan perkataan summa yang artinya adalah kemudian satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan seperti ini boleh. Qala wa yaqul, masih perkataan Ibrahim An-Nakhai, laulallah summa fulan wala taqul walaulallah wa fulan. Ini juga perkataan ini. Seandainya bukan karena Allah kemudian engkau. Nah, ini dia kalau ingin menyebutkan tentang kalau bukan karena engkau, hendaknya Allah lebih didahulukan. Kalau bukan karena Allah kemudian, kalau bukan karena engkau. Yang keliru dan salah adalah jangan mengatakan walaula fulan, walaulallah wa fulan. Seandainya bukan karena engkau dan si fulan. Seandainya bukan karena Allah dan si fulan. Ini tidak boleh penggunaannya dengan lafaz atau kata bantu waw, kata penghubung waw, artinya dan. Yang boleh kata menggunakan semua. Dan ini beberapa asar kata Ibrahim An-Nakhai. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih bahwa terlarang untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan, saingan, sekutu bahkan dalam hal pengucapan lisan. Meskipun hati kita tidak meyakini apa yang kita ucapkan, tapi tetap saja namanya salah. Meskipun di lisan tetaplah dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Islam, barakallahu fikum jami'an, berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama Islam adalah agama yang cermat, agama yang detail, ada agama yang seksama, sekecil apapun kalau kesalahan harus dirubah. Nah, apalagi dalam pengucapan-pengucapan yang mungkin rutinitas harian kita mengucapkan hal-hal semacam ini. Tetap saja kalau salah, tetaplah salah. Tidak ada dalam agama Islam bahwasanya salah dijadikan benar. Salah tetaplah salah, sebagaimana benar adalah benar. Kita akan baca masailnya. Terdapat 5 masail dalam bab ini yang penulis bawakan berupa poin pelajaran yang bisa dipetik dari judul bab. Fihi masail al-ula, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalamnya terdapat masail yang pertama adalah tafsiru ayatil Baqarah fil andad. Tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah dalam al-andad. Makna andad adalah tandingan, sekutu, saingan. Artinya dalam beberapa ayat dari Al-Quran datang semisal dengan ayat semacam ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Ini nadir, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip. Tidak ada yang semacam dengan Allah sesuatu apapun. Wujud, rupa atau nama, sifat, bahkan hak tidak ada yang sama. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk diibadahi, yang lain adalah tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadribu lillahil amsal." Amsal ya nadir. Ini larangan. Kalau kita baca ayat yang lengkap dari awal, pertama dapat perintah. Dari awal ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa ta'ala." Ayat yang pertama terdapat perintah u'budu, beribadahlah kepada Allah. Dengan alasan apa? Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, karena hak prerogatif Allah, satu-satunya sifat yang pantas diserahkan baginya peribadatan. Jadi pencipta, sang pencipta adalah zat yang pantas untuk diserahkan kepada dia peribadatan. Kalau menyembahkan peribadatan kepada zat yang juga sama-sama diciptakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nah, apa bedanya dengan kita? Dia makhluk, kita makhluk.
Tidak ada nilai lebih. Adapun dari sisi mungkin dia orang kaya, kita orang miskin, bukan itu titik perbedaan. Dia orang tua, kita orang muda, bukan itu titik perbedaan. Diserahkan kepada zat yang memiliki hak prerogatif satu-satunya, tidak ada duanya. Yakni peribadatan diserahkan kepada Sang Pencipta. Di depan ada perintah. Kali ini datang larangan pada ayat yang kedua. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah tandingan, saingan, sekutu. Inilah yang terkandung dalam makna la ilaha illallah an-nafi wal isbat. La ilaha illallah terdapat dua rukun di dalamnya. Pertama penafian, yang kedua adalah penetapan. Yang dua rukun ini tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya dari kandungan makna la ilaha illallah. Penafian la ilaha, tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah. Dinafikan seluruh sesembahan, tak satu pun. Baik itu yang benda hidup ataupun yang benda mati, baik itu berbahan pepohonan, bebatuan atau yang lainnya. Al-muhim tidak ada sesembahan. Fala taj'alu lillahi andadan. Kemudian penetapan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang ditetapkan sebagai zat yang pantas untuk disembah. Illallah, dua rukun yang tidak boleh untuk dipisah, dan sama dengan apa yang barusan kita baca. Dan ini kita jumpai dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang penetapan peribadatan dan penafian peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penetapan peribadatan hanya kepada Allah semata, penafian peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qad rabbuka alla ta'budu, ibadah. Hendaknya hanya diserahkan kepada Dia. Illallah. Dan makna andat tadi telah kita katakan, saingan, tandingan, sekutu dalam sudut pandang atau aspek apapun, bahkan dalam bahan sumpahan, bahkan dalam menetapkan sebab terselamatkan atau tercelakai. Selamat karena Allah, kemudian dengan sebab sesuatu, celaka karena takdir dari Allah, kemudian dengan sebab sesuatu. Jadikan sesuatu tersebut hanya sebagai sebab, bukan faktor utama. Faktor utama adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan baik dan buruknya. Permasalahannya mungkin kalau kita cermati lebih mendalam terbilang sepele pada tradisi sebagian orang. Mungkin mengatakan bahwasanya yang penting di hati. Kita meyakini bahwasanya Allah yang mentakdirkan. Cuma sekedar di mulut. Pengucapan, kalau salah tetaplah salah. Salah tetaplah salah. Asalnya yang kedua, anna sahabat radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayat an-nazilata fi syirkil akbar bi annaha ta'ummul asghar. Dan ini biasa, lumrah. Kata penulis, bahwasanya para sahabat semoga Allah meridai mereka semuanya mentafsirkan ayat yang turun terjadi pada syirik akbar diterapkan kepada syirik asghar secara umum. Diterapkan kepada syirik kecil secara umum. Dan ini hal yang lumrah. Masih pada pokok pembahasan yang sama, syirik akbar dan syirik asghar. Masih pada pokok pembahasan yang sama, syirik. Satunya besar, satunya kecil. Di ayat yang penulis bawakan pada judul bab menyinggung tentang syirik akbar. Di depannya terdapat beribadah. Kemudian berkaitan dengan andat, berhala, patung, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan ayat dengan hal yang berkaitan dengan syirik asghar. Pengucapan, seandainya bukan karena anjing, niscaya pencuri akan masuk ke dalam rumah. Menurut penulis tidak ada syirik asghar. Karena ada keyakinan bahwasanya Allah yang mentakdirkan hal tersebut hanya saja dengan lisan dia, tidak menyebutkan nama Allah sama sekali, langsung disebabkan kepada sebabnya, bahwasanya dengan sebab anjing tersebut pencuri tidak masuk. Dengan sebab suara angsa membuat pencuri lari. Dengan sebab adanya satpam atau security, tidak terlaksana atau tidak terjadi yang namanya pencurian. Meskipun meyakini dalam hati, namun ini tetap dianggap adalah syirik asghar. Tergantung dari niatan orang tersebut. Bisa menjadi asghar, bisa menjadi akbar. Inti dari poin yang ini, penulis ingin ajarkan kepada kita bahwasanya bukan hal yang keliru dan salah ketika perbuatannya
Syirik asghar kita berdalil, beristidlal dengan ayat yang datang menyinggung tentang syirik akbar, dan ini boleh. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang beliau jadikan sebagai bahan teguran bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di malam hari di rumah Fatimah, di rumah Ali bin Abi Thalib, anak beliau, putri beliau sekaligus rumah menantu beliau. Nah, beliau mendapati Ali dan Fatimah belum tidur. Berbincang-bincang sebentar, kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka berdua, afala tanamun, kenapa kalian berdua belum tidur? Ya, maksud dari beliau adalah bahwa saya tidur sekarang, nanti di akhir malam bangun. Di akhir malam salat tahajud. Kemudian Ali radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang membuat beliau memberikan jawaban teguran yang keras. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, nah wahai Rasulullah, nyawa kita, diri kita di tangan Allah. Kalau Allah ingin bangunkan, Allah akan bangunkan. Kalau tidak, Allah akan membuat tetap tidur. Akhirnya Nabi SAW memberikan jawaban. Beliau bacakan ayat dari surat Al-Kahf, wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Al-Isra. Nah, wa kana al-insan adalah manusia yang diinginkan oleh orang kafir secara umum, aktsaru syai'in jadala, terlalu banyak berdebat, terlalu banyak berjidal. Nah, diberikan anjuran untuk ayo tidur cepat. Mana dia mengatakan bahwasanya kalau Allah ingin bangunkan, Allah akan bangunkan. Kalau tidak, Allah tidak bangunkan. Ya, kalau tidak berusaha. Nabi SAW membacakan ayat yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir, diterapkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, bukan orang kafir. Dan hal ini lumrah. Hal ini boleh. Bukan sesuatu yang salah. Jangan karena sebab ini akhirnya sebagian orang menolak namanya teguran, menolak yang namanya nasihat, menolak yang namanya pelajaran. Asal kita yang ketiga. Masail yang ketiga. Annal halifa bi ghairillahi syirkun, bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Tanpa ada takwil di dalamnya. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Namun perlu diperinci di sini bahwasanya ada yang syirik asgar, ada yang syirik akbar. Kalau meyakini bahwasanya sesuatu yang dia jadikan sebagai bahan sumpahan tersebut diagungkan, sama sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau mengagungkan sama sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Kalau dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hanya saja ini dia menjadikan sebagai apa yang dia ucapkan dengan lisan, tergantung dari niat yang dia ucapkan. Syirik akbar atau syirik asghar. Al-muhim perbuatan ini adalah perbuatan yang menggiring kepada kesyirikan. Karena makna dari sumpah adalah menjadikan bahan sumpahan tersebut sesuatu yang diagungkan. Maka yang tidak ada yang diagungkan, yang paling pantas untuk diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah yang keempat, annahu idza halafa bi ghairillahi shadiqan fa huwa akbar. Nah, annahu idza halafa bi ghairillahi shadiqan fa huwa akbar minal yaminil ghamus. Apabila yang keempat ini seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala meskipun dia jujur dengan sumpahan tersebut, maka ini lebih besar daripada sumpah palsu. Sumpah palsu adalah sumpah yang dia menyebut nama Allah tapi dia dusta di dalamnya, namanya sumpah palsu. Itu diambil dari perkataan Ibnu Mas'ud yang ini sebagai dua opsi pilihan. Yang pertama bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, yang kedua bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Lebih tinggi derajat kesalahannya adalah bersumpah dengan nama selain Allah karena sampai pada tingkatan kesyirikan. Adapun bersumpah dengan nama Allah hanya saja dia dusta di dalamnya, ini lebih rendah, sama-sama dosa, tapi yang lebih tinggi adalah bersumpah dengan nama selain Allah karena tingkatan derajatnya sampai pada tingkatan kesyirikan. Adapun bersumpah dengan nama Allah namun dosa besar, tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Dari sini juga pelajaran penting yang kita ambil bahwa barakallahu fikum jami'an, seandainya kita terdesak untuk memilih salah satu dari dua pilihan, tidak boleh tidak, harus memilih salah satunya. Nah, kalau dua-duanya adalah kebaikan, pilih yang paling banyak kebaikannya. Dua-duanya kebaikan, satu kebaikannya sedikit, satu kebaikannya banyak. Orang yang berakal dengan sudut pandang agama, dia memiliki yang paling banyak kebaikan. Harus pilih salah satunya. Nah, atau dua-duanya buruk.
Dua-duanya buruk. Harus memilih salah satunya. Pilih yang paling kecil nilai keburukannya daripada yang paling besar nilai keburukannya. Ini kalau dalam derajat yang sama. Kalau derajat yang berbeda, satunya baik, satunya buruk, orang yang berakal tahu mana yang harus dia pilih. Tapi dia pilih yang baik daripada yang buruk. Antara ketaatan dan maksiat, dia harusnya pilih yang ketaatan. Jangan pilih kemaksiatan. Apabila terkumpul di dalam dua pilihan tersebut, sama-sama sederajat baik dan buruknya. Kalau ada dua pilihan, satunya baik, satunya juga baik, pilih yang paling banyak kebaikannya, kemudian diamalkan. Kalau dua-duanya buruk, namun bisa dibandingkan tentang nilai keburukannya, yang satu buruk, yang satu paling buruk, lebih banyak nilai keburukannya. Nah, harus memilih salah satunya, pilih yang paling ringan keburukannya. Dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhayyiru baina al-amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila beliau dihadapkan dengan dua pilihan, beliau memilih yang paling mudah selama perbuatan tersebut tidak tergolong kemaksiatan. Fa in kana itsman fa huwa abadun nas min. Apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan kemaksiatan, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari perbuatan kemaksiatan. Hadis ini sebagai usul dalam poin yang keempat yang penulis bawakan kepada kita. Orang yang berakal memilih di antara dua pilihan tersebut yang paling aslah, yang paling bermanfaat, yang paling banyak manfaatnya, paling kecil dorornya. Ini pada pembahasan dua hal yang sama sederajat, kebaikan dan keburukan. Adapun satu baik, satu buruk, yang berakal tahu harus memilih yang mana, meninggalkan yang buruk, mengamalkan yang baik. Al-khamisah, yang kelima, al-farqu bain al-waw wa thumma fil laqad. Perbedaan antara waw dan thumma, sama-sama kata penghubung. Waw artinya dan, thumma artinya kemudian atau lalu. Nah, dalam penempatannya hendaknya tidak sembarangan menempatkan, apalagi dalam pembahasan yang tidak ada pilihan kecuali dua hal ini. Kalau bukan tauhid, syirik, atau kalau bukan iman, kufur. Makanya penempatannya tepat. Jangan sampai meninggalkan yang tauhid terjerumus ke dalam kesyirikan, atau meninggalkan iman terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi ini akhir dari bab yang ke-241. Kayaknya telah kita selesaikan secara menyeluruh dari judul bab, kemudian kandungan dalil di dalamnya beserta masail-masail sebagai poin pelajaran bisa dipetik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil judul bab baru masih berkaitan dengan sumpah pada lain waktu dan kesempatan. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.